Impact Woman, senang sekali saya kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang arti kesuksesan bagi wanita. Tapi sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh terlahir sebagai wanita Allah. Bapa berdoa agar firman-Mu sebentar boleh mengajar kami, membentuk kami, membuat kami semakin menyenangkan Tuhan, menjadi wanita yang berkenan di hati Tuhan. Ajari kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Berikan hikmat dan wahyu Tuhan, dan tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang arti kesuksesan hidup bagi wanita. Apa arti kesuksesan hidup bagi Anda? Apa ukuran pencapaian hidup bagi Anda pribadi? Banyak orang yang mengukur kesuksesan hidup dari memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga semua mimpi-mimpi keinginannya terpenuhi. Pengkhotbah 5 dalam perikopnya berkata, kesia-siaan kekayaan. Ayat 10 berkata gini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang menulis kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo yang kita tahu sangat-sangat kaya. Kalau kita pengen dengar arti kesuksesan hidup dari seseorang yang kaya, dia berkata bahwa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Bahkan setiap orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dikatakan ini pun sia-sia. Di ayat 11 dibilang gini, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan bagi pemiliknya selain daripada melihatnya? Ketika harta melimpah, ketika uang sudah menjadi banyak, kita berpikir itu merupakan pencapaian kesuksesan hidup. Karena itu yang seringkali menjadi ukuran takaran dari kesuksesan hidup seseorang. Tapi saya menemukan banyak wanita yang hidup kaya raya karena dia sukses dalam karirnya, karena punya suami yang kaya raya. Tapi saya menemukan beberapa di antara mereka tidaklah bahagia. Ada seorang wanita yang berkata kepada saya, suaminya punya simpanan istri lain di China, bahkan sudah punya anak. Ada istri yang berkata, mereka tahu bahwa suaminya tidak setia. Karena hartanya melimpah, usahanya banyak, suami jarang di rumah, pindah-pindah kota, pindah negara, dan yang menyakitkan punya istri di mana-mana. Kalau kita pikir kesuksesan atau pencapaian hidup adalah melimpahnya harta, membuktikan banyak orang yang tidak menikmatinya. Jadi apakah kalau kita tidak kaya raya berarti kita tidak sukses? Anda bisa jawab sendiri. Yang kedua, mungkin ada ibu-ibu atau wanita yang merasa hidupnya belum sukses kalau belum nikah. Karena ukuran pencapaian kesuksesannya adalah menjadi seorang istri dan ibu. Makanya banyak perempuan yang merana karena belum menikah. Apakah yang tidak menikah tidak sukses? Apakah yang tidak punya anak tidak sukses? Bicara soal menikah, yang saya tahu, jodoh itu dari Tuhan, tidak semudah yang kita pikirkan. Ada orang-orang yang maksa nikah karena usia, tapi kemudian tidak bahagia. Kalau kita nikah, tujuannya apa? Kalau nikah untuk bahagia, kita akan kecewa. Karena sesungguhnya pernikahan itu justru menyempurnakan kita, membuat kita harus berubah dalam segala aspek. Ketika kita hidup dua menjadi satu, tidaklah mudah. Kalau orang tidak menikah dikatakan tidak sukses, menurut saya begini, menikah itu gak mudah, dan gak semudah itu cari pasangan hidup. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menikah, apakah berarti kita tidak sukses? Toh, yang menikah pun hari ini belum tentu berkata mereka sukses. Malah banyak dari mereka yang sudah menikah berharap mereka tidak nikah. Kalau orang menikah untuk bahagia, kenapa akhirnya banyak yang cerai juga? Kemudian, apakah kalau tidak punya keturunan berarti kita tidak sukses sebagai perempuan? Well,
punya anak belum tentu tenang dan senang. Coba tanya sama para wanita yang hari ini menua dan ditinggalkan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak peduli, tidak pernah mengunjungi, tidak merawat mereka di hari tua, tidak sayang mamahnya. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 29 begini, sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kenapa Yesus bilang gitu? Karena ketika orang punya anak, belum tentu mereka punya anak yang sungguh-sungguh bisa mengasihi mereka, bisa merawat mereka di hari tua, anak-anak yang bisa menyenangkan hati mereka. Jujur aja kita yang punya anak hari ini, ada saja kadang-kadang hal-hal yang melukai hati kita, bukan? Ketika anak-anak kecil kita rawat dengan sepenuh hati, kita kasihi, tapi ketika mereka tumbuh dewasa, begitu banyak hal yang membuat kita harus mengelus dada. Kalau wanita tidak punya keturunan, apakah mereka tidak sukses? Sementara anak adalah upah dari Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih keturunan, berarti Tuhan punya rencana. Rencana apa, Bu Heni? Banyak anak-anak di luar sana yang gak punya figur orang tua yang baik. Anak-anak yang lahir dan ditelantarkan. Begitu banyak anak-anak yang gak punya orang tua yang bisa mengasihi dan merawat mereka. Kalau kita tidak diberi keturunan biologis, kenapa kita tidak berpikir bagaimana kita bisa jadi mama buat banyak anak-anak di luar sana? Saya percaya bahwa punya anak tidak punya anak, Tuhan tetap baik sama kita. Tuhan pasti punya rencana. Apakah ukuran sukses adalah memiliki karir, menjadi wanita karir, punya prestasi, punya jabatan tinggi? Kenyataannya, karir dan jabatan seringkali mengorbankan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika kita punya karir, agak kesulitan berbagi waktu untuk keluarga, untuk bisa mendidik anak-anak kita, mengurus rumah tangga. Tidak banyak orang yang punya privilege untuk bisa melakukan keduanya dengan baik. Apakah kalau kita jadi wanita karir itu sebuah ukuran kesuksesan? Bagaimana dengan ibu-ibu yang hanya menjadi ibu rumah tangga? Apakah itu tidak sukses? Karena menurut saya, menjadi ibu rumah tangga juga tidak mudah. Tergantung Tuhan menciptakan kita dengan talenta apa. Kalau Anda punya talenta mengurus anak, saya lihat banyak ibu-ibu yang mengurus anak dengan begitu excellent. Saya aja sampai bilang, aduh saya nggak mampu seperti itu. Ada wanita yang memang diciptakan Tuhan dengan talenta untuk bekerja, bukan jadi semata ibu rumah tangga. Nah, mereka mungkin gak akan tahan duduk di rumah, ngeliatin anak lari sana sini, mereka pusing sendiri. Masing-masing orang punya bagiannya. Apakah kita harus jadi wanita karir baru sukses? Punya prestasi baru sukses? Bahkan pernah ada yang bertanya gini sama saya, apakah kalau saya cuma jadi ibu rumah tangga dan tidak melayani seperti Ibu Heni, saya tidak sukses? Saya bilang tidak. Tergantung panggilan Tuhan buat kita masing-masing, bukan? Ada juga yang menjadikan pemakaian Tuhan sebagai suatu ukuran kesuksesan dalam hidup. Kalau bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, dipakai Tuhan untuk jadi pengkhotbah hebat, dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan, nah itu baru sukses. Belum tentu. Buktinya dalam Matius 7 ayat 21, Yesus berkata gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagi kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk bernubuat,
mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Oh, banyak penggemarnya, banyak pengikutnya. Itu menjadi ukuran kesuksesan. Wow, pemakaian Tuhan luar biasa. Sementara Yesus berkata, mereka ditolak dan dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Jadi saya percaya bahwa perkenanan Tuhan atas hidup kita lebih penting dari pemakaian Tuhan atas hidup kita. Nah, bagaimana supaya Tuhan berkenan buat hidup kita? Itu jauh lebih penting. Saya akan masuk arti kesuksesan hidup dalam kacamata firman Tuhan. Anda mau mengukur kesuksesan itu dari kacamata manusia atau dari kacamata Allah? Kalau saya lebih penting sukses di mata Allah. Sukses hidup kita di kacamata Allah adalah ini. Yang pertama, menjadi hamba yang baik dan setia. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini seringkali dipakai di batu-batu nisan sebagai sebuah statement bahwa kita telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman sampai akhir. Saya percaya Rasul Paulus meyakini bahwa orang-orang yang melakukan tanggung jawabnya di bumi dengan baik dan terus memelihara iman mereka sampai akhir, merekalah orang-orang yang berhasil. 2 Timotius 4 ayat ke-8 berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagi Rasul Paulus, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam hidup ini, kita ada di gelanggang pertandingan, kata Rasul Paulus. Bagaimana kita bertanding dan bagaimana kita tetap memelihara iman sampai akhir menentukan apa kita berhasil atau tidak. Saya percaya bahwa kesuksesan kita sebagai hamba yang baik dan setia adalah ketika kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Masing-masing kita punya tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan setelah selesai, kita diterima di kerajaan kekal. Apa artinya semua pelayanan, semua harta, semua yang kita miliki di dunia ini, kalau pada akhirnya kita tidak masuk surga? Bagi saya, kesuksesan hidup adalah ketika kita bisa menyelesaikan semuanya dan menyelesaikan dengan baik dan tetap mempertahankan iman sampai akhir. Dan ketika hidup kita selesai di bumi ini, Tuhan menyambut kita dalam kerajaannya. Itu kesuksesan hidup bagi saya. Oleh karena itu, kalau kita ingin jadi hamba yang baik dan setia, mari setia hidupi kehendak Tuhan. Mau nikah, mau tidak nikah, mau punya anak, tidak punya anak, sebagai penguasa atau hamba, sebagai pengusaha atau pegawai, sebagai orang tua atau kakak atau adik atau ibu atau bapak, mentor, guru, penginjil, sebagai pemerintah ataupun rakyat. Mari lakukan bagian kita dengan setia. Mari kerjakan semuanya dengan yang terbaik. Setia dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan hari ini. Ada yang dipanggil untuk menikah, ada yang dipanggil untuk tidak menikah. Ada yang dipanggil jadi hamba, ada yang dipanggil jadi penguasa. Ada yang dipanggil untuk jadi orang tua, ada yang dipanggil untuk tidak punya keturunan. Mari lakukan bagian kita dengan setia. Ada yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, ada juga yang dipanggil untuk duduk di pemerintahan. Mari lakukan bagian kita. Apa yang Tuhan percayakan di tangan kita hari ini. Tidak perlu pakai ukuran orang lain. Tidak perlu lihat apa yang Tuhan percayakan di tangan orang lain. Apa yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan setia, dengan penuh integritas. Jadilah hamba yang bisa dipercaya. Hamba yang setia mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini. Dan pastikan setelah kita mengerjakan semuanya, kita tetap memelihara iman kita sampai akhir. Mari saya ajak saudara melihat dalam perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 21.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kita tahu dalam perikop ini, kepada hamba yang diberikan 2 talenta dan 5 talenta, Tuhan memuji mereka. Karena mereka melipat gandakan apa yang dititipkan oleh tuannya. Hari ini, harta apa yang Tuhan percayakan di tangan Anda? Apakah Anda akan sia-siakan dan kubur saja? Atau Anda akan kelola, Anda akan lipat gali gandakan dan jadi berkat bagi Tuanmu? Karena hamba yang setia, mereka bersetia dalam perkara kecil. Mereka setia dalam apa yang tuannya percayakan dalam hidup mereka. Sehingga ketika tuannya kembali, firman Tuhan katakan, tuannya memuji mereka. Dikatakan bahwa engkau telah setia. Engkau dikatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Saya rindu suatu hari nanti ketika saya kembali kepada Bapa di sorga. Saya dengar kata-kata ini. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kalau kita ingin sukses hidup kita di mata Allah, mari kerjakan apa yang Tuhan kasih di tangan kita hari ini. Setiap kita dititipkan Tuhan tanggung jawab. Kita dipercayakan harta Tuhan yang harus kita kelola. Semua yang kita punya ini milik Tuhan. Harta apa yang Tuhan percayakan hari ini dalam tangan Anda? Anakkah? Keluargakah? Hartakah? Tahtakah? Jabatan? Pekerjaankah? Karyakah? Jemaatkah? Apa yang hari ini Tuhan percayakan di tanganmu? Ingat, Dia memberikan kepada kita menurut kesanggupan kita masing-masing. Karena itu kita gak perlu iri hati melihat apa yang Tuhan percayakan di tangan orang lain. Kita gak perlu bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Setiap orang punya porsi mereka masing-masing. Tuhan yang tahu kesanggupan kita masing-masing. Mau nikah, mau tidak, mau punya anak, mau tidak. Mari tetap setia ikut Tuhan dan jangan kecewa. Matius 11 ayat 6 berkata gini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku dalam hidup kita. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, apa yang mereka punya dan kita tidak, kita akan iri hati, kita akan kecewa dan kita akan menolak Yesus. Pada akhirnya kita gak jadi hamba yang setia. Karena itulah Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Seringkali dalam mengikut Tuhan, karena terlalu banyak kekecewaan di dalam pelayanan, kita sudah tidak lagi memelihara iman. Mari setia mengerjakan yang terbaik, sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan jangan sampai kehilangan imanmu. Jadilah hamba yang bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari terus setia mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Kesuksesan kita di mata Allah adalah ketika kita menjadi hamba yang baik dan setia. Yang kedua, kesuksesan kita di mata Allah adalah ketika kita hidup mengasihi sesama. Mari lihat perikop penghakiman terakhir di Matius 25 ayat yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 45 berkata gini, maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kalau kita ingin sukses di mata Allah, ternyata takaran Tuhan untuk hidup kita adalah ketika kita hidup, selama hidup kita di bumi, kita belajar mengasihi sesama dan tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri.
Dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kita lakukan juga untuk Tuhan. Demikian juga ketika kita tidak melakukan segala sesuatu untuk salah seorang yang paling hina, kita tidak lakukan untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang mengajar kita bahwa ketika di dalam hidup ini, kita bisa belajar mengasihi sesama yang kelihatan, maka kita sedang mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus belajar mengasihi sesama kita. Hukum dunia selalu berbanding terbalik dengan hukum kerajaan sorga. Hukum dunia berkata ukuran kesuksesan dunia adalah seberapa banyak yang kita miliki. Tapi hukum kerajaan sorga, kesuksesan hidup kita di mata Allah adalah seberapa banyak yang kita bagi. Di dalam hidup, manusia cenderung mengumpulkan untuk dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Tetapi hukum kasih mengajar kita untuk selalu berbagi, untuk peduli kepada orang lain, tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Belajar bagaimana Yesus memberikan teladan, bagaimana dia datang untuk melayani, memberikan dirinya, merendahkan diri sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saya percaya kalau kita bisa belajar dari Yesus, bagaimana kita gak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi selama hidup di bumi, kita belajar mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita akan menjadi orang yang sukses di mata Allah. Yang terakhir, kesuksesan kita di mata Allah menurut kacamata firman Tuhan adalah ketika kita hidup menurut kata Allah dan bukan kata manusia. Mazmur 1 dengan judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1-3 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita ingin sukses, hidup di bumi maupun di sorga, menjadi orang yang sukses di mata Allah, mari hidup menurut kata Allah, bukan kata manusia. Manusia itu cenderung lebih memilih apa yang masuk akal, apa yang pasti, apa yang menguntungkan bagi mereka. Sementara Tuhan itu senang mengerjakan apa yang mustahil. Dan Tuhan itu senang kepada orang-orang yang taat karena percaya dan berharap kepada kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika saya dan suami pulang ke Indonesia karena panggilan Tuhan, keluarga orang-orang dekat kami berkata kami bodoh, berkata, kenapa kami mau meninggalkan hidup kami yang nyaman di Australia untuk sebuah panggilan yang gak jelas di Indonesia? Apa yang kami harus lakukan, mulai dari mana, siapa yang support kami, bagaimana kami hidup, kami mau kerja apa, semuanya gak pasti. Bagi mereka, keputusan kami tuh gak masuk akal. Sementara kami percaya kita punya Tuhan yang mengerjakan apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Manusia cenderung ingin cari apa yang pasti-pasti. Sementara panggilan Tuhan dalam hidup kami waktu itu gak ada kepastian. Bagaimana kami ke depannya? Bagaimana dengan anak-anak kami? Kami mau tinggal di mana? Kami mau kerja apa? Gak ada yang pasti. Tapi kami taat karena kami percaya kepada panggilan Tuhan. Apa yang kami kerjakan? Menolong orang miskin di Indonesia, memberi pendidikan dan makanan bergizi buat anak-anak bangsa, tidaklah menguntungkan bagi kami secara pribadi. Karena kami komitmen tidak ambil gaji dari Yayasan Tangan Pengharapan. Tidak ada untungnya buat kami. Yang ada malah jadi beban buat kami. Sampai kami harus khotbah keliling dan jualan kaos, jualan batik kemana-mana. Sampai dikenal sebagai pendeta jualan kaos. Tapi dengar baik, kami hanya taat akan Dia. Dan kami terus berharap pada kasih setianya. Kalau kita hidup menurut apa kata orang, kita gak akan pernah ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya belajar untuk tidak mendengar apa kata orang. Mau hinaan, mau arahan yang menjauh dari panggilan Tuhan, saya tidak mau dengar. Bahkan tawaran-tawaran muluk-muluk yang diberikan. Saya lebih memilih mendengar Tuhan. Kalau kita ingin hidup sukses, jangan banyak beri telinga kepada dunia. Mari dengarkan firman Allah.
lakukan apa yang berkenan kepada Dia, apa yang jadi kehendaknya dalam hidup kita. Ketaatan kepada Allah itu menuntut pengorbanan. Kalau kita hidup dengan ukuran manusia, manusia selalu cari enaknya. Tapi sementara kalau kita taat sama Tuhan, pasti ada pengorbanan yang harus kita bayar. Tapi kemudian kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lukas 1 ayat 30. Ketika malaikat mendatangi Maria untuk memberitahukan kepada dia bahwa Maria akan mengandung Yesus, Maria katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tapi kemudian dalam Lukas 1 ayat 37, Maria berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan melakukan sesuatu, kadang-kadang tuh gak masuk akal. Waktu Tuhan kasih tahu saya, Henny, apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Tuhan bilang gini, bangun 10 sekolah berasrama, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Dalam hati saya, mana mungkin kuliahin 1000 anak, Tuhan, ampun. Sekolah berasrama itu biayanya besar sekali. Dan saat itu kami sudah kasih makan 5.000 anak dan hari ini 6.000. Bagaimana lagi mau kasih makan 6.000 anak lalu punya 10 sekolah berasrama? Saya sampai teriak di shower, saya bilang gini sama Tuhan, saya mau jualan apa lagi Tuhan? Saya masih ingat kebodohan saya. Tapi lalu saya berdiri dan saya bilang gini, Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kalau kita hidup menurut kata manusia, kita akan membatasi Allah bekerja. Mari beli telinga kepada suara Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin sukses di mata Allah, kita harus belajar hidup menurut kata Allah dan bukan manusia. Jangan lupa, arti kesuksesan dalam hidup kita bukanlah kekayaan, bukanlah punya karir atau jabatan, bukanlah urusan menikah atau tidak menikah, bukan urusan punya anak atau tidak. Tetapi bagaimana kita jadi hamba yang baik dan setia. Bagaimana kita bisa hidup mengasihi sesama seperti kita mengasihi Allah. Dan kita menurut kata Allah dan bukan kata manusia. Saya berdoa agar setiap wanita Allah boleh hidup berkenan kepada Dia, menyenangkan hatinya. Dan kita bisa menjadi wanita yang menyelesaikan pertandingan kita dengan baik dan memelihara iman kita sampai akhir. Tuhan berkati, sukses selalu, sehat selalu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami tentang arti kesuksesan hidup. Berdoa agar kami tidak mengejar apa yang fana, apa yang sia-sia. Tapi kami boleh fokus kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Meskipun mungkin kehendak-Mu itu membuat kami harus mengorbankan kepentingan kami sendiri. Berdoa agar setiap wanita punya hati yang taat dan mengasihi Allah. Jadi wanita yang bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi sesama dan bagi kerajaan sorga. Kiranya nama-Mu selalu dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah mengikuti ibadah Impact Moment. Berdoa agar Anda dan keluarga selalu sehat, terus semangat, terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kiranya kebajikan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup Anda. Stay safe, Tuhan berkati, sampai jumpa.